Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo. Tapi gue gak di channel Detektif Aldo. Tapi kali ini gue datang dengan sebuah topik atau episode eksklusif untuk channelnya Bukalapak. Dan hari ini karena memang sudah menuju musim liburan, bahkan sudah di musim liburan, jadi gue ingin ngebawain sebuah kasus yang datang dari acara liburan keluarga. Yaitu adalah soal hilangnya Korinora yang ditemukan akhirnya sudah tidak bernyawa, tapi dengan berbagai kejanggalan. Sampai sekarang walaupun ada beberapa badan intelijen dari beberapa negara yang cukup maju, yang besar dari badan intelijennya, itu sampai detik ini belum bisa mendapatkan kejelasan dari alasan kenapa Nora Corin ini bisa menghilang secara misterius dan tiba-tiba meninggal. Menjadi pertanyaan yang cukup janggal, bahkan uniknya itu bahkan sampai beberapa figur supranatural ini ikut turun terjun ke kasus ini untuk bisa mendapatkan kejelasan dari si kasus Nora Corin ini. Yang sampai detik ini masih menjadi kasus terbuka dan masih ditunggu kejelasannya seperti apa. Tapi tentunya sebelum mulai videonya, silahkan untuk langsung aja cek ke Bukalapak juga pastinya untuk bisa dapetin permainan-permainan yang cukup seru untuk dimainkan. Salah satunya adalah Halometer, di mana kalian bisa main-main di sana dengan cara selfie. Kalau biasanya kita tuh selfie nggak dapat uang, tapi di sini kalian bisa selfie dan dapetin uang. Dan jangan lupa juga untuk langsung like, share, dan subscribe pastinya channel Bukalapak, karena setiap minggunya kalian akan menemukan video-video yang menarik untuk kalian tonton dan memberikan insight kepada kalian terhadap banyak hal. Dan tentunya jangan lupa untuk langsung download aplikasinya Bukalapak untuk bisa dapetin promo-promo menarik di Bukalapak. So let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Nora Ann Corin. Jadi ini adalah anak perempuan keturunan Perancis Irlandia. Jadi sebuah mix yang luar biasa menurut gue. Dan dia lahir pada tahun 2004. Dari orang tuanya itu adalah Sebastian Corin dan juga Maeve Corin, yang memiliki 3 orang anak, 2 perempuan, satunya lagi laki-laki. Nah, secara latar belakang, keluarganya Corin ini bisa dibilang cukup mapan secara financial dan juga cukup harmonis kalau kata beberapa perspektif dan juga analisa dari beberapa pihak. Dan ternyata mereka berdua sebagai pasangan suami istri, walaupun keduanya adalah orang Perancis dan juga orang Irlandia, ternyata mereka berdua sudah tinggal di Inggris cukup lama, yaitu sekitar 20 tahun lebih. Nah, jadi Nora itu juga lahir sudah di Inggris. Nah, tapi di sisi lain, Nora sendiri ternyata lahir dengan holoprosencephaly. Jadi ini gue bacanya agak sulit karena juga memang bahasa yang sangat saintifik gitu ya. Tapi secara garis besar, ini adalah sebuah kondisi di mana otak manusia itu gagal berkembang saat di kandungan. Tapi kalau misalnya ada ahli mungkin yang lagi nonton gue, atau mungkin bisa ngasih definisi lebih detail lagi terkait dengan ketidaknormalan ini, mungkin kalian bisa drop di kolom komentar untuk bisa menjelaskan lebih lengkap tentang si holoprosencephaly ini. Nah, kondisi Nora ini didefinisikan juga susah untuk belajar sesuatu dan jadinya nggak mampu kemana-mana sendiri karena jadi merasa insecure dan tidak aman, dan juga sangat bergantung dengan orang tuanya untuk segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya dia. Lalu sebagai keluarga pada umumnya, karena juga mereka sekeluarga itu cukup dekat juga dan cukup harmonis, secara finansial pun juga mapan, makanya mereka merencanakan sebuah liburan intim sekeluarga ke The Dusun Resort di Malaysia, tepatnya di Saremban, Negeri Sembilan. Resortnya sendiri dikelilingi oleh hutan dan berada di tempat yang cukup remote atau cukup jauh dan terpencil, tentunya juga jauh dari warga. Tapi walaupun begitu pemandangannya luar biasa indah karena juganya remote ya tempatnya, dan dengan harga yang juga cukup terjangkau sebenarnya, yaitu sekitar 1,4 jutaan setelah gue cek untuk kamar regulernya, dan mencapai harga 4 jutaan untuk yang suite-nya atau yang paling gedenya. Konsep hotelnya memang juga menarik dan juga mendukung eco-friendly. Jadi menurut gue ini hotel punya konsep yang cukup unik dengan kamar yang juga terbatas, cuma sekitar 7 cabin doang. Jadi memang udah terpencil, sunyi, pemandangannya luar biasa, udaranya enak juga, dan pastinya eco-friendly. Jadi dengan harga tersebut, resort ini menurut gue cukup layak dikunjungi kalau misalnya kalian ingin berkunjung. Dan walaupun hanya hotel berbintang 3, tapi resortnya menurut gue tetap cantik untuk kalian bisa stay di sana. Lalu mereka sampai di resort tersebut pada tanggal 3 Agustus 2019 dan check-in tepatnya pada jam 7 pagi dengan rencana 2 minggu liburan di Malaysia melalui penerbangan yang tentunya seharian dari London. Nah, kamar yang mereka pesan itu cukup besar, yaitu kamar dengan 2 lantai dengan view menghadap ke hutan tentunya karena dikelilingi hutan. Lalu si Nora ini tidurnya di lantai 2 bersama dengan 2 saudaranya yang lain. Lalu Nora secara mendadak pada tanggal 4 Agustusnya tiba-tiba nggak ditemuin di mana-mana setelah ayahnya pagi-pagi bangun dan naik
ke atas di mana Nora itu tidur bersama dua saudaranya yang lain. Tepatnya jam 8 pagi saat Sebastian itu ngecek tempat tidurnya Nora. Setelah nggak ditemuin di mana-mana, karena tentunya sebagai orang tua dan tahu kondisi Nora seperti apa, makanya Sebastian itu langsung panik dan langsung ngasih tahu ke pihak keamanan bahwa anaknya itu hilang. Dan setelah itu juga memang orang tuanya ngasih tahu ke pihak keamanan bahwa Nora itu punya kelemahan dan punya kebutuhan khusus dalam urusan mengurus dirinya sendiri. Jadi kalau memang benar-benar hilang atau mungkin nyasar di resort tersebut, itu harus banget segera dicari supaya nggak terjadi apa-apa terhadap anaknya si Nora ini. Nah, setelah menerima laporan tersebut dari keluarganya si Nora atau orang tuanya Nora, pihak keamanan resort itu langsung melaporkannya ke pihak polisi Malaysia soal hilangnya Nora di resort mereka. Nah, setelah menerima laporan tersebut, itu kepolisian pada saat itu langsung datang ke lokasi dan langsung memeriksa TKP. Dan setelah memeriksa TKP, itu mengeluarkan sebuah asumsi sementara soal hilangnya Nora. Di mana polisi percaya benar bahwa Nora itu sepertinya membuka jendela di ruang bawah, lalu keluar dari jendela menuju hutan yang mengelilingi kamarnya. Asumsi kepolisian Malaysia pada saat itu muncul dari tidak adanya tanda kerusakan pada jendela. Jadi mungkin aja bahwa tidak ada orang yang merusak jendela dan menerobos masuk ke kamar tersebut. Sehingga kemungkinan besar sekali bahwa Nora itu memang yang membuka jendelanya sendiri dan keluar dari kamar itu sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Karena pintu kamarnya juga nggak kenapa-napa, jendelanya juga nggak kenapa-napa. Jadi harusnya memang atas dasar kesadarannya Nora sendiri. Berbanding terbalik dengan keluarganya Nora yang meyakini bahwa Nora itu harusnya pasti diculik dan bukan keluar sendiri. Keyakinan mereka bahwa Nora diculik juga diperkuat oleh keluarganya karena Nora tuh bukanlah orang yang bisa-bisanya keluar sendiri, kata keluarga mereka. Bahkan kalau misalnya Nora ada di rumahnya sendiri aja itu di Inggris, itu juga nggak berani keluar dari rumahnya sendiri. Jadi harusnya dalam kondisi seperti ini atau kondisi di mana dia ada di tempat yang lebih asing, harusnya tidak memungkinkan bagi keluarganya untuk Nora itu bisa nekat keluar dari kamarnya. Bahkan sampai melalui jendela dan bahkan turun ke hutan. Harusnya sebelum turun ke hutan atau mungkin bahkan sebelum buka jendela, harusnya Nora aja itu udah ketakutan banget. Jadi keluarganya yakin betul bahwa Nora ini gak mungkin keluar sendiri, melainkan diculik sama orang. Nah, karena Nora memang mengalami sebuah penyakit yang tadi gue mention juga yang gak memungkinkan si Nora ini keluar dari hotel sendirian. Dan tentunya juga pada saat itu keluarganya tahu betul atau bapak mamanya nih tahu betul bahwa si Nora ini tuh ya pada saat malam tersebut sebelum hilang itu memang cuma dipakein baju dalam aja dan gak pakai baju luar. Jadi itu menambah ketidakmungkinan untuk Nora bisa keluar sendirian secara sadar. Nah, setelah laporan atau hilangnya itu tersebar atau mulai diselidiki sama polisi, itu pencarian besar-besaran itu juga langsung dimulai di hari itu juga, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2019. Tim SAR itu turun menyisir area penginapan langsung, bahkan bergabung dengan beberapa badan keamanan lain dan juga organisasi lain seperti pemadam kebakaran, anjing pelacak K9 juga diturunkan. Para polisi juga ikut, tentara juga ikut sampai ke organisasi atau bisa dibilang organisasi masyarakat lah, bisa ke ormas gitu ya, namanya rela alias volunteer yang ikut juga mencari Nora. Bahkan helikopter semuanya udah dikerahkan untuk mencari keberadaan Nora di hutan sekitar resortnya. Selain helikopter pun juga drone itu juga diterbangkan ya, ditempelin juga dengan yang namanya alat heat seeking cameras, di mana untuk mencari panas tubuh untuk mempermudah pencarian untuk bisa lebih gampang menemukan si Nora ini. Dan tentunya sambil memanggil namanya Nora di dalam hutan. Tapi keluarganya yakin Nora itu nggak akan respon panggilan tersebut karena Nora itu sangat pemalu orangnya, jadi nggak mungkin dia tuh akan merespon panggilan orang yang nggak dia kenal nada suaranya. Justru bukannya menemukan, tapi justru akan cenderung untuk bersembunyi. Nah, pencarian luar biasa yang diikuti oleh banyak badan keamanan, bahkan sampai orang-orang lokal yang tahu seluk-beluk hutan tuh juga ikut dalam pencarian, ternyata memang juga tidak menemukan apapun, bahkan tidak menemukan tanda apapun tentang keberadaan Nora di hutan dekat resort tersebut. Bahkan polisi juga sampai merekam suara ibunya Nora yang berisikan suara ibunya memanggil nama Nora untuk disetel dengan loudspeaker agar Nora tuh mau merespon panggilan tersebut jika dia memang mendengar panggilan tersebut. Tapi usaha yang cukup menarik bagi gue juga itu ternyata ya tidak menghasilkan apapun juga. Dengan effort yang sudah sebesar itu, memakai loudspeaker gitu ya, cukup inovatif lah untuk bisa mencoba mencari dan menemukan si Nora ini. Bahkan memang walau pencariannya sudah diperluas sejauh 6 km dari resort, itu tetap nggak menemukan tanda apapun, sedikit pun terkait keberadaan Nora.
Barulah pada akhirnya tanggal 13 Agustus setelah pencarian yang sangat panjang gitu ya, hampir 10 hari menghilang tanpa jejak, akhirnya Nora itu ditemukan sudah tidak berbusana dan tidak lagi bernyawa, dekat dengan sungai yang mengalir dekat resort tersebut. Dan Nora ditemukan oleh seorang pendaki gunung yang sedang lewat di sana tepatnya pada pukul 1.57 siang tanggal 13 Agustus 2019. Lokasi penemuan ini berada 2,5 km dari tempat menginapnya, jadi cukup jauh, dan identitas Nora dikonfirmasi pada malam harinya oleh keluarga Nora saat tubuhnya sudah dibawa kembali. Anehnya, saat ditemukan, Nora ini sudah sama sekali nggak memakai apa-apa. Ini yang cukup aneh. Padahal pada hari sebelumnya, itu saat sebelum menghilang, Nora itu masih memakai pakaian dalam. Dan cukup menjadi aneh juga karena tubuhnya Nora itu berada pada tempat yang terbuka dan nggak tertutup apa-apa. Bahkan di tempat yang sudah dilewati oleh para tim pencari sebelumnya. Sehingga jadi pertanyaan, kenapa Nora itu bahkan saat pencarian itu sama sekali nggak ditemukan. Padahal tim pencari itu sudah lewat sana. Bahkan anjing K9 pun sudah diturunkan untuk bisa mencium scent dari si Nora sendiri. Tapi kenapa kok tidak ditemukan juga, dan kenapa juga Nora itu tiba-tiba tidak berpakaian sama sekali? Itu menjadi pertanyaan. Nah, pendaki yang menemukan Nora juga bilang bahwa pada awalnya mereka menyangka itu Nora itu sedang tertidur karena posenya lagi tidur, kayak lagi tidur gitu ya, jadi kayak lagi taruh tangan di kepalanya. Para pendaki juga menyatakan bahwa tempat tersebut juga susah dijangkau sebenarnya, jadi cukup aneh juga kalau Nora bisa sampai titik tersebut tanpa alas kaki bahkan, yang akhirnya membuat banyak tanda tanya terkait dengan penemuan tubuhnya Nora ini, yang tadinya sudah pakai pakaian dalam dan sepertinya nggak ada alasan untuk melepas itu semua, tapi justru dia lepas atau terlepas dari tubuhnya dan menjadi keanehan yang nggak ada yang bisa jawab. Nah, tubuh Nora pun akhirnya langsung diotopsi untuk bisa menemukan kira-kira penyebab dari kematiannya Nora, dan ditemukan bahwa Nora itu meninggal karena intestinal bleeding yang disebabkan oleh kelaparan dan juga stres berkepanjangan yang membuat asam lambung lu naik kalau stres kan. Polisi juga mengkonfirmasi bahwa Nora itu baru meninggal kurang dari 3 hari setelah penemuan tubuhnya, dan juga nggak ada tanda-tanda adanya kekerasan seksual, nggak ada penetration, nggak ada DNA orang lain, dan lain-lain. Dan tentunya ada beberapa luka-luka di kakinya yang nggak berhubungan dengan penyebab kematiannya sama sekali. Intinya penyebab utamanya adalah pendarahan usus atau intestinal bleeding. Jadi polisi semakin yakin bahwa kasus Nora ini adalah murni tentang Nora yang keluar sendiri ke hutan dan nyasar, dan bukan karena penculikan. Walaupun beberapa pertanyaan nggak bisa dijawab, seperti kenapa akhirnya Nora itu melepas pakaian dalamnya, itu juga menjadi pertanyaan. Kenapa bisa sampai titik sana dan kaki atau telapak kakinya nggak terlalu banyak luka setelah berkilometer-kilometer dan berhari-hari jalan, itu juga menjadi pertanyaan. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya nggak bisa dijawab dengan asumsi polisi Malaysia pada saat itu. Ditambah lagi saat Nora hilang nggak ada tuntutan uang tebusan juga dan lain-lain, yang akhirnya memang semakin meyakinkan polisi Malaysia pada saat itu bahwa ini adalah murni atas kesalahan Noranya sendiri. Ya bisa dibilang secara tidak langsung menyalahkan pihak orang tuanya yang kurang menjaga si Nora. Kira-kira seperti itu. Ditambah lagi memang juga gak ada DNA orang lain sama sekali di tubuh Nora, yang semakin meyakinkan asumsi polisi Malaysia bahwa betul-betul Nora yang keluar dari resortnya sendiri. Nah, asumsi polisi Malaysia juga diyakini oleh pemilik resortnya, yaitu bernama Hanim Bamadaj, bahwa resortnya adalah tempat yang tenang sekaligus aman. Karena selama 11 tahun menjalani resortnya itu nggak pernah sekalipun ada kasus kriminal yang terjadi di resortnya. Bahkan pada malam Nora hilang, anjingnya itu yang dikatakan biasanya menggonggong kalau ada sesuatu yang cukup mencurigakan atau ada suara-suara aneh, itu pada malam tersebut juga tidak menggonggong dan tidak memberikan tanda apapun. Jadi bisa dibilang bahwa memang tidak ada kriminal yang terjadi di sana. Kira-kira itu indikator yang mau dicoba sampaikan oleh pemilik resortnya. Karena kan tentunya nama resortnya bisa jadi buruk ya kalau misalnya ada kasus-kasus kriminal di sana. Tapi di sisi lain, keluarga Nora itu juga langsung menuntut pemilik hotel karena abainya terhadap hilangnya Nora dan juga tidak adanya security yang menjaga tempat tersebut di malam hari, dan juga rusaknya pengunci jendela yang memungkinkan orang luar itu bisa membuka jendela kamar dari luar tanpa harus merusaknya. Jadi ternyata memang penemuannya adalah bahwa kunci dari jendela yang dibuka sama Nora atau yang diasumsikan sama polisi Malaysia bahwa Nora buka pada malam itu ternyata sudah rusak. Jadi memungkinkan sekali untuk orang luar itu bisa masuk ke kamarnya Nora tanpa harus merusak jendela tersebut. Dan itulah yang menjadi asumsi keluarganya bahwa itulah alasan mungkin kenapa anjing yang biasanya menggonggong itu tidak menggonggong, karena memang tidak ada yang dirusak dan itu memang kuncinya sudah nggak benar, jadi bisa dibuka secara mudah. Ditambah keyakinan keluarganya bahwa Nora betul-betul diculik, itu dimana mereka pada malam Nora menghilang katanya kedua orang tuanya ini mendengar suara bisik-bisik di ruang luar
Tapi karena setengah sadar dan udah ngantuk-ngantuk juga, mereka tuh nggak ngecek suara bisik-bisik tersebut lebih jauh, jadi tidur lagi. Lalu ada pagar yang juga rusak katanya, yang memang diasumsikan sama keluarganya bahwa mungkin ada penculik yang menerobos lalu menculik Nora. Lalu karena tahu Nora nggak normal, akhirnya ditinggalin di hutan dan nggak diapa-apain. Itu asumsi dari keluarganya. Jadi berbanding terbalik sekali dengan asumsi polisi Malaysia dan juga pemilik resort. Nah, selain keyakinan yang berbeda dengan polisi Malaysia, keluarganya juga mengkritik polisi Malaysia yang lambat dalam memproses kasus hilangnya Nora, dan bahkan petugas polisi yang meminta keterangan pada hari hilangnya Nora itu gak bisa berbahasa Inggris dengan fasih. Sehingga komunikasinya antara interogator dan juga orang tua Nora yang dijadikan saksi itu jadi terhambat dan aksi yang dilakukan jadi tidak akurat dan juga jadi tidak efektif dan efisien. Keluarganya juga sampai merequest otopsi yang kedua dari pihak Inggris yang dilakukan akhirnya oleh ahli patologi bernama Dr. Nathaniel Carey, dan otopsi kedua ini tetap menghasilkan hasil yang sama ternyata dengan pihak Malaysia, bahwa nggak ada sama sekali tanda-tanda adanya kekerasan di tubuh Nora yang memang sudah mulai mengalami decompose karena memang dekat dengan air pada saat ditemukan. Yang menjadi pertanyaan besar sampai sekarang memang adalah kenapa segitu banyaknya orang yang mencari Nora pada saat itu tapi sama sekali tidak menemukan jejak Nora sama sekali dan tidak menemukan Nora sama sekali. Lalu kenapa juga anjing K9 yang nggak bisa mencium scent dari Nora sama sekali, padahal ternyata tempat ditemukannya Nora itu pernah dilewati sama anjing K9 gitu. Dan kenapa selama berhari-hari di hutan Nora itu hanya mengalami luka-luka yang cukup ringan, yang seharusnya udah parah banget lukanya khususnya di telapak kaki, karena memang si Nora ini tidak pakai yang namanya alas kaki. Dan kenapa di tubuh-tubuhnya yang lain juga gak terlalu banyak luka, padahal dia juga sudah dalam keadaan tidak berbusana sama sekali. Lalu yang terakhir yang paling aneh menurut gue dalam kasus ini adalah kenapa gitu ya tidak ditemukan sama sekali pakaian dalamnya si Nora dimanapun. Jadi kan cukup aneh gitu ya. Itu kan dia buka atau mungkin dibuka sama orang. Kita nggak tahu sama sekali sampai sekarang. Tapi yang pasti kenapa pakaian dalam tersebut tidak ditemukan dimanapun. Yang seharusnya bisa ditemukan dengan mudah. Karena K9 juga ikut mencari gitu ya. Tapi kenapa ini sama sekali hilang sampai sekarang bahkan. Dan kenapa Nora bisa secepat itu meninggal juga itu menjadi pertanyaan. Karena sebenarnya sumber air itu gampang banget untuk ditemuin. Jadi kalau misalnya lu haus, lu bisa langsung minum. Karena kalau misalnya lu nggak makan berhari-hari itu lu masih bisa sustain asalkan lu minum. Dan sumber air itu gampang banget ditemuin. Dan kenapa kok bisa akhirnya Nora itu meninggal cukup cepat? Itu juga menjadi pertanyaan yang tidak bisa dijawab gitu ya. Tapi walaupun memang banyak yang asumsikan juga bahwa Nora ini sepertinya memakan beri-berian yang beracun dan dimakan dan akhirnya membuat ususnya jadi berdarah. Itu juga ada beberapa asumsi lain. Bahkan teranehnya lagi ada ahli supranatural yang akhirnya ikut dalam penyelidikan ini karena memang ini masih dalam konteks negara-negara yang memang sangat kuat sekali dalam urusan kulturnya gitu ya. Jadi ada supranatural yang juga ikut dan mengaku bisa berkomunikasi dengan roh yang akhirnya mengatakan bahwa sepertinya Nora ini dituntun oleh sesosok jin dan diangkat sama jin untuk jadi anak angkatnya karena jin ini merasa bahwa Nora itu adalah anak yang special dengan seluruh keterbatasan dan disability-nya. Jadi akhirnya diangkat jadi anaknya si jin itu. Makanya mungkin itulah penyebab bagi si ahli supernatural ini tubuhnya tidak terlalu rusak dan segala macam. Walaupun ditemukan sebenarnya di pinggir sungai di mana dia bisa langsung minum airnya. Sampai detik ini belum ada penjelasan yang jelas yang bisa menjelaskan hilangnya Nora dan bagaimana Nora itu bisa keluar dari kamarnya dan bisa ngebuka jendela, turun ke hutan dan juga nggak ditemukannya pakaian dalamnya dia. Itu juga menjadi pertanyaan sampai detik ini karena memang menjadi penasaran bagi banyak orang juga gitu ya. Dan saking besarnya kasus ini dan juga karena ini adalah orang Inggris di mana memang sangat peduli sekali dengan citizennya, makanya penyelidikannya juga terus dijalankan. Bahkan sampai beberapa badan intelijen dari beberapa negara juga ikut terjun dalam penyelidikan ini, khususnya Scotland Yard juga ikut dalam penyelidikan ini, which is berarti menjadi indikator bahwa kasusnya begitu serius untuk bisa dipecahkan. Karena memang kasus ini tuh mirip-mirip dengan McCann juga yang sebenarnya adalah orang Inggris juga yang hilang di Portugal beberapa tahun yang lalu. Yang memang menjadi akhirnya sebuah hal yang harus bisa diselesaikan oleh banyak badan intelijen agar kejadian-kejadian ini tidak terjadi khususnya untuk warga negara mereka sendiri yaitu warga negara Inggris. Tentunya di waktu mendatang entah 10, 20 tahun atau mungkin 5 tahun mungkin kita akan bisa menemukan lagi gitu ya tentang
detail dari kasus yang hilang ini menurut gue, karena banyak sekali misteri-misteri yang nggak bisa dipecahkan dari berbagai banyaknya pertanyaan yang bisa dibilang harusnya bisa dijawab, dan memang banyaknya kondisi yang cukup janggal atas meninggalnya Nora ini. Tapi tentunya ini akan sangat bisa menjadi sebuah kasus yang menarik untuk bisa dipecahkan oleh banyak badan intelijen yang akhirnya memang turun terjun untuk berusaha menyelesaikan kasus hilang dan tewasnya Nora ini dengan circumstances yang sangat mencurigakan gitu. So, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, silakan aja langsung untuk like, share, dan subscribe channelnya Bukalapak. Terima kasih sudah menonton gue di sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan masih banyak sekali kasus-kasus menarik di seluruh dunia yang bisa kita bahas dan kita kupas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.